Teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 11 Create, View, and Edit Files. Nah, di bab 11 ini terdapat 7 materi yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu stdin, stdout, stdr, lalu dan seterusnya. Oke, di sini kita masuk saja ke stdin, stdout, dan stdr. Nah, apa itu stdin, stdout, stdr? Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman. Stdin itu singkatan dari Standard Input. Jadi, suatu yang kita inputkan atau masukkan ke dalam Linux kita, seperti kita masukkan perintah ls, cd, mf, rm, dan lain-lain, ini termasuk input ya teman-teman. Lalu terdapat juga yang namanya stdout dan stdr. Jadi, ketika kita masukkan input atau komen, itu pasti akan menampilkan stdout atau outputnya ya teman-teman. Dan stdr ini adalah terjadi error. Jadi, stdout itu merupakan standar output yang diberikan oleh Linux, yang mana jika kita masuk perintah, lalu dia akan menampilkan apa yang kita perintahkan. Sebagai contoh, kita akan masukkan perintah ls, maka akan diproses, maka output yang diberikan adalah isi file dari sebuah directory. Dan kalau stdr itu adalah standard error ya teman-teman. Atau jika kita ketik ls pada file, maka itu akan menampilkan error atau stdr. Oke, kita langsung saja praktekkan di Linux kita ya teman-teman. Kita full screen saja seperti ini. Lalu di sini kita akan coba ls ya teman-teman. Nah, ls ini merupakan stdin ya teman-teman. Ini terdapat banyak directory, ini termasuk stdout ya teman-teman. Di sini saya sudah mempunyai file ya teman-teman, yaitu present.txt. Lalu di sini kita akan masuk saja ke file ini ya. Lalu kita enter, maka ini dia akan menampilkan error karena present.txt ini bukanlah directory. Masukkan input dan outputnya yang akan kita simpan di suatu file ya teman-teman. Contohnya di sini kita akan ketik ls, maka di sini dia akan langsung menampilkan outputnya ya teman-teman. Dan lalu kita akan menyimpan outputnya ke suatu file, kita ketik saja. Nah, di sini artinya kita akan memasukkan yang dimana filenya akan disimpan di show.txt ya teman-teman. Walaupun show.txt ini belum terbuat, ini akan otomatis ada ya teman-teman. Lalu kita ketik saja ls. Nah, di sini show.txt-nya sudah terbuat ya teman-teman. Kita akan lihat, karena saya tadi memberikan input ls, pastinya dia akan memperlihatkan isi dari file directory home ini ya teman-teman. Tapi tidak. Namun, output dari directory home ini dia akan ditampilkan di show.txt ya teman-teman. Caranya kita ketik saja. Nah, cat ini adalah perintah untuk melihat isi file ya teman-teman. Kita enter dulu. Nah, di sini terdapat output ya teman-teman. Lalu kita coba buat directory lagi. Kita ketik saja, teman. Lalu kita enter. Lalu kita buat file di dalam test12 ini ya teman-teman dengan perintah touch. Oke, kita enter. Lalu kita ls. Maka dia akan menampilkan isi file test yang sudah dibuat. Lalu kita coba buat agar output ini disimpan di file. Kita ketik saja.
Oke, seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu kita lihat, dengan kita ketikkan saja cat, lalu kita enter. Outputnya tersimpan di show.txt ya teman-teman. Lalu mengapa output directory seperti desktop, dokumen, download, dan lain-lain itu hilang? Karena kita menggunakan tanda besar seperti ini ya teman-teman. Nah, agar output sebelumnya tidak hilang, kita bisa gunakan tanda besar ini 2 kali ya teman-teman. Jadi seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, kita coba, kita ketik saja, lalu kita enter. Lalu kita lihat di show, kita cat, enter, ls, lalu kita cat lagi. Nah, lalu dia akan muncul semua ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu pengenalan Vim. Nah, apa itu Vim? Vim merupakan software yang digunakan untuk mengedit file pada Linux. Oke, kita coba di Linux kita ya teman-teman. Oke, seperti ini, lalu full screen lagi. Di sini kita ke super user dulu ya teman-teman. Kita ketikkan saja su, lalu masukkan password. Kita masuk ke root dulu ya teman-teman. Seperti ini, lalu kita enter. Dulu ke kita tab. Nah, oke, teman-teman bisa ketik V lalu tab 2 kali ya teman-teman agar bisa masuk seperti ini. Nah, di sini adanya view, viewers, Vim Tiny. Oke. Nah, di sini tidak ada Vim ya teman-teman. Nah, karena Vim itu dibilang versi terbarunya ya teman-teman. Dan V ini adalah versi lawas atau versi lamanya. Kita install dulu Vimnya untuk mengedit file teks yang ada pada home directory ini. Oke, di sini kita berada di root ya teman-teman. Lalu di sini kita akan install Vimnya. Kita masukkan saja, lalu kita enter, lalu kita yes saja di keyboard teman-teman ya, itu artinya yes, kita y, lalu enter. Kita tunggu. Nah, di sini dia akan meminta kita memasukkan DVD-nya ya teman-teman. Lalu kita minimize dulu seperti ini. Oke, pada lambang kaset ini kita akan nyalakan dulu ya. Caranya kita klik kanan, lalu teman-teman bisa masukkan file Debian yang kemarin teman-teman gunakan ya. Saya menggunakan Debian ini yang .iso. Lalu dia akan aktif kembali ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, maka dia akan lanjut memproses ya teman-teman. Lalu kita exit saja, lalu enter, lalu V, enter, lalu kita shutdown dulu VM kita. Nah, lalu kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Ini kita akan start lagi Debian servernya ya teman-teman, karena tadi kita diminta untuk memasukkan DVD kita. Nah, di sini dia akan seolah-olah meminta untuk penginstalan ulang ya teman-teman. Sebelumnya kan kita memiliki DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena proses instalasi Vim itu dia berada pada DVD yang sudah kita miliki. Oke, kita power off dulu. Ini untuk cara mengkonfigurasinya, kita pergi ke setting seperti ini. Lalu sistem, di sini harddisknya ini yang tadinya berada di urutan ketiga, kita naikkan menjadi paling atas ya teman-teman.
lalu seperti ini, lalu kita naikkan. Nah, seperti ini. Lalu yang optical ini juga kita naikkan menjadi yang kedua. Kita oke saja, start lagi. Oke, jadi di sini sudah normal kembali ya teman-teman. Kita tunggu saja. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah normal seperti semula ya teman-teman. Oke, kita power off lagi. Oke, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu edit file dengan Vim. Nah, di sini kita akan belajar mengkonfigurasi atau mengisi file .txt dengan Vim ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke terminal. Oke, seperti ini saya sudah ke terminal ya teman-teman. Lalu kita ls. Ini saya akan membuat file test.txt-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan perintah touch. Nah, seperti ini ya, task.txt-nya sudah ada. Nah, lalu kita akan melihat isi yang ada di task.txt ya teman-teman. Kita ketik saja cat task, lalu kita enter. Oke, kosong ya teman-teman, tidak ada apa-apa. Lalu di sini kita akan edit task.txt-nya dengan cara enter. Nah, agar kita bisa mengetik atau menambahkan sesuatu di sini, kita ke mode insert terlebih dahulu ya, dengan cara kita ketik saja tombol i. Ketik halo 1, halo 2, halo 3. Nah, untuk meng-save-nya kita harus keluar pada mode start ini terlebih dahulu ya. Caranya kita tekan saja di keyboard teman-teman, itu yang ISC. Lalu kita save dengan cara ini ya, titik 2 lalu W. Save ya teman-teman, W itu artinya save. Lalu kita akan mengkombinasikannya lagi, kita tambahkan Q ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Lalu kita enter. Oke, kita sudah berada di Vim-nya. Oke, kita cek apakah halo 1 sampai 3. Kita ketik chat. Lalu kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, halo 1, halo 2 sampai halo 3. Lalu, gimana kalau kita melakukan perubahan tapi kita tidak ingin meng-save-nya atau hanya keluar saja? Lalu kita ketik saja Vim seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita masuk dulu ke insert-nya ya teman-teman. Lalu kita tambahkan halo 4 seperti ini, lalu kita keluar dari mode insert ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, lalu kita ketik saja seperti ini ya, titik 2 seperti ini, lalu Q dan tanda seru seperti ini ya. Lalu kita enter. Nah, lalu kita akan cek lagi, kita ketik. Nah, di sini halo 4-nya tidak tersimpan ya teman-teman. Pada materi selanjutnya yaitu edit file dengan Nano. Oke, kita masuk ke terminalnya seperti ini ya teman-teman. Kita akan mencoba ls. Nah, lalu kita akan membuat file dulu ya, dengan cara kita ketik saja touch, lalu kita enter, kita ls. Ini cth.txt-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan mengedit file dengan Nano. Kita ketik dulu super user su, lalu kita enter, masukkan password, lalu kita ketik ls. Lalu misal kita akan ketikkan Nano, maka nanti kita akan masuk seperti ini ya teman-teman. Di sini misal saya tulis contoh 1, contoh 2,
seperti ini. Lalu untuk mengesave-nya kita bisa tekan saja Ctrl plus X ya teman-teman. Lalu kita kita cek dulu, kita ketik chat. Nah, di sini contoh 1 sampai 3 ini sudah ada ya teman-teman di dalam cth.txt-nya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu perintah marless. Oke, kita ke terminal saja ya teman-teman. Oke, di sini kita ketik saja. Lalu kita enter. Nah, di sini permission deny ya. Lalu kita akan masuk dulu. Nah, di sini dia akan menampilkan keseluruhan secara langsung dari awal sampai akhir ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba agar bisa menampilkan halaman awal atau output paling atas. Kita ketik saja lalu kita enter. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan dua cara, yaitu dengan tik enter lalu spasi ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau enter seperti ini, dia langsung menampilkan satu halaman saja ya teman-teman, seperti ini. Kan berubah ketika kita menggunakan spasi seperti ini. Seperti itu. Semuanya akan digantikan dengan input yang baru. Lalu jika kita enter, dia akan menampilkan output baru, tapi hanya sebaris saja seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini ya jika kita menggunakan perintah more. Lalu kita akan coba yang kedua. Oke, untuk keluarnya kita bisa ketik saja Q. Oke, seperti ini. Lalu kita akan masukkan perintah lagi, yaitu less. Lalu kita enter. Oke, jadi seperti ini, sama ya teman-teman. Jika kita enter, dia akan menampilkan satu baris saja. Lalu jika kita spasi, dia akan muncul output baru. Masuk pada materi yang terakhir, yaitu perintah head and tail. Nah, di sini head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tails itu digunakan untuk melihat sisi akhir dari outputnya. Oke, kita contohkan, kita ke terminal terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di root ya teman-teman. Lalu kita ketik saja perintah. Lalu kita enter, dia akan muncul awalannya saja sekitar 10 baris ya teman-teman. Kita bisa juga jika ingin melihat 5 baris saja, kita bisa ketik guys, lalu kita enter. Nah, di sini dia hanya menampilkan 5 baris ya teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tail itu untuk melihat akhiran atau belakang filenya ya. Kita ketik saja bootlock, lalu kita enter. Nah, di sini dia akan menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini dia akan menampilkan sekitar 10 baris ya teman-teman. Request agar dia menampilkan hanya 7 baris, kita ketik. Oke, seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini sudah menampilkan 7 baris saja ya teman-teman, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, seperti ini. Oke, jadi sudah selesai ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan bab 11 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.